warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Azhara dari kelas 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi virus cacar air. Apa saja sih yang akan dibahas? Yang akan dibahas ada pengertian dari cacar air, ciri dan karakteristik penyebab cacar air, struktur dan fungsi dari cacar air, penyebab penyakit cacar air, gejala penyakit cacar air, patofisiologi, klasifikasi atau jenis-jenis penyakit cacar air, dan pengobatan penyakit cacar air. Yang pertama, apa sih pengertian cacar air? Cacar air adalah penyakit kulit yang biasanya dibarengi dengan gejala-gejala tertentu, seperti demam, gatal di sekujur tubuh, dan lain sebagainya. Cacar air termasuk dalam self-limiting disease, atau penyakit yang biasanya dapat sembuh sendiri, sehingga tidak diperlukan penanganan atau obat yang khusus untuk penyakit ini. Lalu, apa saja sih ciri dan karakteristik penyakit cacar air? Yang pertama, ada munculnya ruam. Yang kedua, demam. Yang ketiga, badan pegal. Yang keempat, sakit kepala. Dan yang kelima, nafsu makan mulai menurun. Lalu, apa saja struktur dan fungsi dari virus cacar air? Yang pertama, ada double-stranded DNA genome, berfungsi sebagai petunjuk untuk replikasi atau pembuatan virus baru di dalam sel inang. Yang kedua, ada nukleokapsid, berfungsi untuk melindungi DNA virus dari kerusakan. Yang ketiga, ada tegumen, berfungsi untuk membantu proses infeksi dengan membawa protein yang diperlukan oleh virus. Yang keempat, ada lipid envelope, berfungsi untuk pelindung virus dan juga membantu proses infeksi dengan memudahkan virus masuk ke dalam sel inang. Dan yang terakhir, ada glycoprotein spikes, berfungsi untuk membantu virus menempel pada sel inang dan memasuki sel inang. Lalu, apa saja sih penyebab cacar air? Virus yang menjadi penyebab penyakit cacar air adalah virus varicella zoster. Virus varicella zoster ini bisa menyebar melalui kontak langsung dengan penderita, seperti bersentuhan dengan lepuhan atau lenting yang terdapat cairan, dan terhirup droplet air liur penderita melalui batuk atau bersin. Lalu, gejala-gejala apa saja yang muncul? Dalam banyak kasus, gejala penyakit varicella pada anak tidak langsung muncul begitu saja. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 7-21 hari untuk virus penyebab varicella, yakni virus herpes varicella zoster, untuk berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gejala awal pada anak. Lalu, gejala awal varicella pada anak biasanya meliputi demam yang tinggi, badan pegal-pegal, sakit kepala, dan nafsu makan menurun. Selang beberapa hari setelah gejala awal tersebut muncul, barulah anak biasanya akan mengalami gejala khas dari penyakit ini, seperti munculnya ruam kemerahan atau bintik-bintik di sebagian tubuh atau di sekujur tubuh. Ruam kemerahan itu lambat laun akan berubah menjadi lenting atau bintik yang berisi cairan. Ukuran lentingnya sendiri dapat bervariasi, namun pada anak-anak diameter lentingnya biasanya tidak lebih dari 0,5 cm. Kemunculan lenting ini umumnya terasa sangat gatal dan tidak nyaman. Lalu, patofisiologi cacar air terdapat. Yang pertama, ada invasi virus varicella zoster. Yang kedua, kelainan kulit dan mukosa. Yang ketiga, fasikular yang tersebar. Fasikular yang tersebar terdapat 3. Yang pertama, ada respon inflamasi lokal dan sistematik. Yang kedua, kerusakan integritas jaringan. Dan yang ketiga, respon psikologis. Respon inflamasi lokal dan sistematik menyebabkan kerusakan saraf perifer. Lalu muncul rasa nyeri. Lalu anoreksia dan resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu ada suhu tubuh meningkat, menyebabkan hipertensi. Nah, kalau yang kerusakan integritas jaringan menyebabkan gatal-gatal dan intoleransi aktivitas. Lalu, respon psikologis menyebabkan kondisi kerusakan jaringan kulit dan gangguan citra tubuh. Lalu, klasifikasi atau jenis cacar. Cacar itu terdapat cacar air, cacar monyet, cacar api, dan cacar ular. Namun di sini kita hanya membahas tentang cacar air saja. Bagaimana sih cara pengobatan cacar air? Cacar air dapat dicegah dengan vaksinasi.
Penanganan yang umum yaitu meredakan gejalanya. Meskipun kelompok beresiko tinggi mungkin menerima pengobatan antivirus. Adapun beberapa obat untuk menangani virus cacar air antara lain analgesik untuk meredakan nyeri. Yang kedua ada antivirus untuk mengurangi kemampuan virus berkembang biak. Dan yang ketiga ada antihistamin untuk mengurangi atau menghentikan resiko alergi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.